Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cabang Subang. Kasus Subang ini pernah viral dan sangat-sangat viral. Tapi tidak ada ujungnya sampai hari ini. Maksudnya tidak ada ditetapkan tersangka ya. Nah, kasus Subang ini banyak sekali pemerhati yang ikut mengawal kasus Subang ini. Ikut berkomentar, juga ikut menganalisa, beraneka ragam di antara para netizen yang terus ikut mengawal kasus Subang ini. Dan sama kita sebagai media yang memfasilitasi rekan sahabat dari netizen juga ikut sama mengawal kasus ini juga. Mereka memprediksi, berargumentasi, berasumsi, dan lain sebagainya. Termasuk juga para netizen. Beraneka ragam komentar yang disampaikan tentunya adalah tujuannya adalah supaya terungkapnya kasus ini. Ada berbagai cerita yang disampaikan, berbagai argumen yang disampaikan mengenai masalah kasus ini, mulai dari siapa tersangkanya, siapa yang ikut dalam kasus ini, kemudian siapa dalangnya. Banyak ada yang berasumsi bahwa si A, si ini, si B, si C, si D, si E, si F. Mereka berargumen ya. Ada juga yang pola-polanya disampaikan bahwa polanya begini, polanya begitu, motifnya begini, motifnya begini. Banyak sekali argumen yang disampaikan. Ada juga yang membuat suatu masukan-masukan bahwa TKP-nya bukan di sini tapi di luar. Wah, banyak sekali argumen. Tetapi memang itulah ya, masyarakat di sana ikut peduli dengan kasus ini. Betapa mereka sangat serius sekali agar sekiranya kasus ini bisa terungkap. Betapa begitu sangat serius. Kita berharap sebenarnya bukan hanya netizen saja yang terus proaktif dalam kasus Subang ini. Kenapa saya katakan proaktif? Hampir katakanlah setiap YouTuber yang memunculkan materi daripada kasus Subang ini, katakanlah hampir tiap hari. Dan netizen itu hampir proaktif, hampir setiap hari berkomentar. Artinya apa? Proaktif terus. Sebenarnya kita berharap sekali lagi adalah, kita berharap. Walaupun kita yakin mereka sudah melakukan itu, ya, yaitu dari orang-orang terdekat. Saya yakin sudah melakukan itu. Tetapi kita berharap lebih. Kita hanya pengen berharap lebih agar pihak-pihak orang-orang daripada keluarga terdekat lebih proaktif lagi. Saya tidak mengatakan tidak ya, tapi pasti sudah dilakukan proaktif. Tapi kita berharap semakin proaktif lagi dari orang terdekat. Karena dari siapa lagi kalau bukan dari orang terdekat? Kenapa saya mengatakan demikian? Satu hal pada saat saya datang ke Polda Jabar untuk menanyakan hal kasus ini, waktu saya mendatangi Kabid Humas, ke kantornya Kabid Humas. Tapi sebelum saya masuk ke dalam kantor Kabid Humas, saya ngobrol-ngobrol dulu dengan beberapa orang-orang di sana ya. Jadi mereka mengatakan demikian, bahwa Bapak siapa? Saya mengatakan bahwa saya dari YouTuber. Itu aku mencari. Oh, dikirain Bapak dari pihak keluarga. Nah, sebaiknya Pak, kalau untuk melapor itu lebih baik daripada orang terdekat dulu dari pihak keluarga. Kenapa? Karena kalau misalkan bukan dari pihak keluarga itu akan berbeda kalau misalkan dari pihak keluarga. Diterima pasti dari pihak Polda Jabar, pasti menerima semua input, masukan, semua dari siapapun akan terima. Tetapi alangkah baiknya memang disampaikan jika dari pihak keluarga, gitu. Ya, sekali lagi saya tidak makan tidak ya, tapi saya berharap ya, kita berharap, bukan saya, tapi kita berharap bahwa dari pihak keluarga lebih proaktif dalam kasus ini, seperti yang dilakukan oleh para komentator, para netizen yang terus proaktif setiap hari terus. Ya, kalau perlu bekerja sama dengan para YouTuber untuk bisa menggali ini, ya, untuk mengungkap kasus ini. Jadi, okelah mungkin di awal-awal
kita tahu di media bahwa ada saling serang di antara para saksi ya. Saksi ini menyerang ini mengkanter menyerang ini, kemudian ini menyerang ini, sini saling menyudutkan di antara para saksi itu, tapi di awal-awal. Tapi kita berharap kesini ya, semakin berkembang, semakin ilmu yang terus diraih, semakin informasi didapat, ya kalau memang jelas disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa mereka tidak terlibat, ya saksi-saksi yang sudah terperiksa tidak terlibat dalam kasus ini, ya apalagi dengan alibi-alibi yang disampaikan oleh para saksi, ya sebaiknya ayolah bekerja sama-sama. Kalau perlu dengan YouTuber bekerja sama, ayo kita gali ini sampai di mana, ya anggaplah yang lalu-lalu, tahun-tahun lalu masalah saling menyerang itu lupakan. Ayo kita sama-sama sekarang, ya bekerja sama dengan para YouTuber, ya ayo kita sama-sama buka kasus ini gitu. Proaktif, sama-sama kalau perlu kita ke Polda Jabar bareng, ayo seperti itu. Kita ungkap kasus ini, kita buka. Ya, maksudnya ya jelas yang membuka adalah pihak kepolisian, tetapi mudah-mudahan dengan support atau terus perhatian daripada masyarakat juga dengan keluarga terdekat akan lebih baik seperti itu. Saya melihat ada support dari pemerhati dari pihak kepolisian, bukan dari kepolisian Indonesia, tapi dari kepolisian di luar Indonesia di sana. Ya, saya tidak usah sebutkan negaranya, tapi di luar, kepolisian di luar ikut mencermati kasus ini dan sangat rajin sekali menurut. Dan malah beliau itu mengatakan bahwa Bang Fred, saya seorang polisi dari negeri sana, ya tidak sebutkan saya negaranya, ya saya memperhatikan, malah dia memperhatikan sampai dia detail, termasuk beberapa saksi yang disebutkan di sana. Bahwa saya memperkirakan saksi, malah menyebutkan nama juga, tetapi saya tidak usah sebutkan sih nama-namanya. Tapi di sana beliau mengatakan kepada saya bahwa si ini mungkin terlibat, mungkin ya dari pengamatan. Dia sebagai, katakanlah dia sebagai polisi, ya dari di negeri luar sana dia mengamati, ya karena kan gini, feeling daripada seorang polisi itu kan akan sedikit berbeda lah dengan kita kebanyakan sebagai orang yang katakanlah bukan dari pihak kepolisian. Kalau dari pihak kepolisian dia pasti punya feeling, intuisi ya, masalah apalagi untuk mengamati, mencermati dan menganalisa lebih tajam mungkin ya kalau dari pihak kepolisian. Kalau dia seorang polisi. Nah, dia seorang polisi di luar negeri di sana. Mengamati Bang Pres, saya sepertinya dalangnya ini, kemudian ini menyebutkan seperti itu. Artinya apa? Bahwa kalau apa yang dia sampaikan itu memang hampir sama dengan rekan-rekan yang memang sering berkomentar di YouTube ya. Hampir sama, hampir 90% sama. Mengarahnya kemana-kemana itu hampir sama gitu. Nah, artinya bahwa ini kita lihat support yang diberikan oleh para netizen, baik itu di dalam negeri termasuk juga di luar negeri, mereka terus mensupport dan hampir sama dan hampir kebanyakan apa yang disampaikan itu terhadap apa-apa yang mereka lihat daripada media, kemudian daripada pembicaraan yang disampaikan dari media yang disampaikan, mereka arahnya itu hampir sama ke arah sana gitu ya. Ya, itu kan tidak jadi masalah kalau mereka berasumsi, kemudian mencurigai atau mengamati, asal jangan mengatakan atau menuduh kan gitu kan ya. Hampir sama kebanyakan. Dan polisi ini mengatakan bahwa Bang Fred bahwa begini gitu. Ya hampir sama. Artinya bahwa mereka melihat, mereka mencermati, mengamati pergerakan, pembicaraan, ada hal-hal yang meragukan, ada hal-hal yang janggal, wajar mereka seperti itu. Tentunya sekali lagi bahwa kita berharap bukan hanya mungkin mereka para netizen yang ikut ini, tapi kita berharap juga mudah-mudahan pihak kepolisian bisa mengungkap kasus ini dan terus memberikan pemberitaan terus. Agar apa? Kita berharap ada pemberitaan dari pihak polisi ya, terutama Kapolda Jabar. Karena ini kan terakhir itu pemberitaan adalah
Informasi yang disampaikan Dr. Hasti kemarin terakhir ya di podcast jadi Kubusir, kemudian ada jawaban dari pihak kepolisian lewat Twitter. Nah, tetapi kita berharap ada lagi semacam press conference dari pihak kepolisian, terutama Polda Jabar, untuk kasus ini, untuk bisa ya memberikan informasi kepada warga masyarakat Indonesia khususnya, untuk pengen tahu sampai di mana sih kelanjutan daripada kasus ini, sampai di mana sih dari pihak kepolisian khususnya Polda Jabar terus mengungkap kasus ini sampai di mana, apakah ada saksi-saksi yang terperiksa lagi, apakah ada pemeriksaan lanjutan kepada saksi-saksi yang sudah ada, apakah atau memang belum ada pelaksanaan lagi. Kita tunggu saja informasi. Berharap mudah-mudahan pihak dari Polda Jabar terus bisa memberikan suara, bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.